kita kan tahu tuh ada jenis terapi yang menggunakan mangkok singing bowl. Itu kalau kita telusuri secara sejarah ya, dan akar budayanya itu berasal dari Buddhism Tibet. Nah, sebenarnya praktek itu adalah bagian daripada ritual mereka gitu. Jadi sebelum memasuki tahapan meditasi yang khusyuk, yang tenang dan full konsentrasi, itu dibunyikan dulu mangkoknya gitu. Itu dilakukan baik sebelum meditasi maupun setelah gitu. Jadi jangan sampai ritual agama itu kita komersialisasikan secara membabi buta. Karena kesehatan mental itu menjadi peluang bisnis gitu ya, konsekuensinya banyak bermunculan jenis-jenis terapi baru yang menyaingi gitu ya, kesannya menyaingi terapi-terapi yang berbasis kampus atau akademik gitu, sehingga banyak masyarakat merasakan penyembuhan yang lebih cepat, lebih efektif dan lain-lain. Nah, yang ingin saya soroti itu kenapa ya gitu terjadi pengalihan gitu, dan lebih banyak orang yang ke sana ketimbang ke profesional mental health gitu. Salah satunya adalah kalau kita harus jujur ya gitu ya, materi-materi atau buku-buku yang diajarkan dalam kampus tentang psikologi manusia itu bersifat word. Word itu apa? Western, educated, industrialized, rich, and democratic. Artinya hasil daripada fenomena atau masyarakat atau budaya yang sifatnya barat, berpendidikan, industrial dan kaya atau menengah ke atas, dan sistem politiknya demokratik. Sehingga menghasilkan lulusan-lulusannya baik itu psikiater, psikolog maupun konselor yang blindly secara membabi buta ya, applying Western psychology atau mengaplikasikan psikologi barat dalam konteks budaya lain gitu, termasuk di Indonesia. Nah, itu contoh saja ya gitu, seperti LGBT gitu ya. LGBT itu dulu di tahun 1970-an itu dikeluarkan dari list gangguan mental, padahal sebelumnya masuk sebagai kategori gangguan mental. Tapi dengan seiring bergesernya budaya dan penekanan pada hak-hak asasi manusia yang terjadi di barat, sehingga gangguan itu dikeluarkan. Itu sebagai salah satu contoh. Yang kedua, psikologi barat atau materi yang ada pada materi dan textbook di kampus itu mengabaikan aspek fakulti spirit atau dimensi spirit pada diri manusia. Jadi fokus mereka itu hanya pada mental. Mental itu apa aja, atau manas ya dalam bahasa Buddhism. Itu hanya muter di pikiran, emosi, need atau kebutuhan gitu, dan perilaku. Sehingga kita sulit gitu menemukan definisi jiwa yang sesungguhnya dalam teks-textbook ini gitu. Apa itu jiwa sebenarnya gitu ya. Penemu-penemu psikoterapi yang fenomenal ya gitu, kayak Sigmund Freud, Carl Rogers ya, dan lain-lain ya gitu. Jadi dalam psikologi itu ada macam-macam aliran gitu. Masyarakat harus tahu gitu. Sama juga dalam agama gitu. Dalam kehidupan agama ada, atau agama Islam ada beberapa aliran gitu. Ada aliran Sunni, ada aliran ini dan ini. Belum lagi dalam fikihnya ada aliran Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, dalam dunia psikologi itu juga sama. Jadi psikolog atau konselor itu memiliki orientasi tertentu gitu. Dia kemana kiblatnya? Orientasinya mengikuti aliran yang mana. Nah, sayangnya mereka tidak tahu gitu bahwa teori-teori ini tuh sudah banyak mendapatkan kritik gitu. Belum juga secara personal psikolog-psikolog ini atau ilmuwan-ilmuwan psikologi ini memiliki riwayat atau track record yang negatif ya gitu, baik secara profesional maupun dalam kehidupan pribadi. Yang paling aman itu aliran Viktor Frankl, logoterapi. Itu memang beliau ini, jadi gini, psikolog-psikolog ini, ilmuwan-ilmuwan penemu-penemu aliran besar ini yang dipelajari di kampus-kampus, itu rata-rata anti agama atau ateis. Satu-satunya yang saya anggap itu lurus ya, logoterapi ini subjektif, adalah Viktor Frankl atau aliran logoterapi.
Ya karena beliau adalah Yahudi taat, sisanya banyak kontradiksi, banyak ya kita benar-benar harus benar-benar kritis ketika membaca buku-buku mereka. Nah, yang keempat, secara prosedural, proses penyembuhan atau konseling yang dilakukan oleh para profesional ini, ada kecenderungan mereka menggali masa lalu terlalu berlebihan dan membutuhkan waktu yang lebih lama, terus cenderung medikalisasi kesehatan mental dengan mudah, memberikan diagnosa dengan mudah, sehingga ada banyak sekali konsekuensi atau efek negatif daripada si klien atau penderita, sehingga mereka menganggap diagnosa itu menjadi bagian daripada dirinya, identitas diri, saya bipolar gitu, atau dia memiliki diagnosa yang berlipat-lipat, saya bipolar sekaligus misalkan NPD sekaligus ini, atau anxiety atau depression gitu. Nah, di dalam pedoman atau kategori list gangguan mental ya gitu yang dipelajari di kampus itu, sayangnya itu semakin lama, semakin tahun semakin bertambah gitu. Jangan-jangan ini ada kecenderungan untuk mempatologize, menganggap semua aspek kehidupan normal itu menjadi abnormal. Jadi hati-hati juga dengan hal ini. Di sisi lain muncullah terapi-terapi alternatif yang berbeda konsepnya dan modelnya dengan terapi-terapi yang sifatnya langsung pada tindakan. Biasanya menggunakan media-media, menggunakan alat, misalkan menggunakan energi, musik. Intinya mereka melakukan penyembuhan langsung pada tindakan, tidak ada penggalian, prosedur testing dan lain-lain, dan tidak ada diagnosa juga. Itu bagus juga, cuman kita harus kritis pada beberapa hal ya gitu. Yang saya akan jelaskan satu-satu. Misalkan satu, masalah pada etika. Itu sangat menyayangkan sekali ya untuk saya gitu. Banyak sekali dalam proses healingnya itu kliennya itu direkam di video, terus dipublish gitu di media massa, dia sedang menangis, lagi teriak, lagi apapun responnya ya gitu. Ya walaupun si klien itu sendiri bersedia mau gitu direkam, tapi tetap saja itu sudah ranah privasi dan akan mengganggu masa depan si klien itu sendiri. Itu kan rekam jejak tidak akan hilang kan seumur hidup gitu. Kalau bisa gitu ditutup mukanya gitu, disamar-samar. Terus negatif side yang lain adalah klaim penyembuhan instan atau magical gitu. Dan mereka mengklaim itu jenis terapi mereka itu bisa menyembuhkan semua jenis gangguan mental gitu. Jadi berlaku untuk semua jenis mental health gitu, gangguan mental health. Nah, masyarakat tuh perlu paham penyembuhan cara cepat, magic dan lain-lain itu ada namanya efek placebo effect. Ada semacam efek sugesti. Ada karena kita bareng-bareng gitu ya, ada semacam penularan gitu. Yang satu nangis kita jadi ikut nangis kan gitu. Dan juga yang pasti semua terapi itu ada namanya proses katarsis, melepaskan emosi, melepaskan beban gitu. Jadi maksud saya efektivitasnya itu bukan terletak pada jenis terapinya gitu, tapi suasana yang mendukung dan sugesti klien itu sendiri, dan juga pastinya trust gitu. Kita kan sudah trust ya, jadinya penyembuhannya lebih cepat. Tapi satu hal yang harus mereka ketahui ini nih, yang baru-baru ini, terapis-terapis yang baru dengan model yang baru, one size doesn't fit for all. Satu ukuran tidak bisa sama berlaku untuk semua orang. Ada yang ukurannya M, ada yang ukurannya S, ada yang ukurannya L misalkan. Nah, misalkan Anda mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan semua jenis penyakit mental misalkan, yang nggak bisa, harus kontekstualisasi, harus ada personalisasi gitu ya, gitu. Karena pasti pengalaman semua manusia itu unik dengan ceritanya masing-masing. Yang ketiga, ambigu secara fondasi dan lemah secara pembuktian secara sains. Misalnya penjelasan seputar energi itu kan ambigu gitu. Energi siapa dan bagaimana kerjanya, seperti itu. Itu harus jelas gitu fondasi teorinya itu apa. Terus ada kecenderungan mencomot istilah-istilah neuroscience gitu, seperti titik-titik saraf, otak, apalagi somatis dan lain-lain gitu, dengan klaim bahwa ini sudah terbukti secara ilmiah, padahal tidak.
belum memenuhi pembuktian ilmiah. Nomor 4 ini yang paling gitu saya concern ya, adanya pseudo spiritualitas. Apa itu pseudo spiritualitas? Spiritualitas semu, namanya gerakan New Age, spiritual New Age ya ini turunannya dengan menjamurnya terapi-terapi yang diambil dari ritual-ritual agama, terutama agama atau tradisi Buddhism. Orang-orang bule ini ya kan pinter-pinter misalnya cerdik-cerdik ya gitu mengambil ritual bagian dari ritual agama Buddha tapi membuang prinsipnya gitu. Ada kecenderungan, nggak semuanya ya, ada beberapa. Terus mereduksi ya kesakralan ritual itu menjadi tujuan hanya untuk tujuan healing psikologis. Kemudian dipatenkan, kemudian dijual secara harga dengan mahal gitu ya. Nah, itu apa namanya salah satu manipulasi ya atau ketidakjujuran gitu menurut saya. Contohnya misalkan kita kan tahu tuh ada jenis terapi yang menggunakan mangkok ya gitu. Dan mangkoknya dibunyikan oleh si terapis gitu, singing bowl. Itu kalau kita telusuri secara sejarah ya, dan akar budayanya itu berasal dari Tibet, Buddhism Tibet. Nah, sebenarnya praktek itu adalah bagian daripada ritual mereka gitu. Jadi sebelum memasuki tahapan meditasi yang khusyuk, yang tenang dan full konsentrasi, itu dibunyikan dulu mangkoknya gitu. Itu dilakukan baik sebelum meditasi maupun setelah gitu. Sama seperti bunyi kelenceng gereja, itu kan sebenarnya fungsinya untuk memanggil agar kita menarik perhatian masyarakat atau orang-orang dari kesibukan duniawi agar dia sadar panggilan Tuhan. Kalau di Islam itu azan. Nah, itulah maksudnya kalau kita jujur mengenai asal-usul praktek ini, maka itu akan lebih baik ya. Jadi jangan sampai ritual agama itu kita komersialisasikan secara membabi buta. Begitu juga terapi mindfulness ya gitu. Itu kan bukan hanya untuk latihan fokus dan fokus pada sekarang dan saat ini gitu kan, dan ketenangan semata, bukan. Itu adalah pintu memasuki kesadaran atau memasuki kebijaksanaan, membuka kebijaksanaan. Jadi itulah salah satu contoh daripada spiritual New Age, praktek-praktek spiritual New Age yang dibawa ke ranah healing gitu.